Bacaan liturgi Rabu 31 Januari 2024, Hari Biasa Pekan Biasa keempat. Perayaan wajib Santo Yohanes Bosco, Imam. Bacaan dari kitab kedua Samuel. Sekali peristiwa, Raja Daud berkata kepada Yoab dan para panglima tentara yang bersama-sama dengan dia. Katanya, "Jelajahilah segenap suku Israel dari Dan sampai Beersheba. Adakanlah pendaftaran di antara rakyat supaya aku tahu jumlah mereka." Lalu Yoab memberitakan kepada raja hasil pendaftaran rakyat. Orang Israel ada 800.000 pria yang dapat memegang pedang, dan orang Yehuda ada 500.000. Tetapi berdebar-debarlah hati Daud setelah ia menghitung rakyat. Maka berkatalah Daud kepada Tuhan, "Aku telah sangat berdosa karena melakukan hal ini. Maka sekarang, Tuhan, jauhkanlah kiranya kesalahan hamba-Mu, sebab perbuatanku itu sangat bodoh." Setelah Daud bangun pada waktu pagi, datanglah sabda Tuhan kepada Nabi Gad, pelihat Daud. Demikian, "Pergilah, katakanlah kepada Daud, beginilah sabda Tuhan. 3 perkara kuhadapkan kepadamu. Pilihlah salah satu daripadanya, maka aku akan menimpakannya kepadamu." Kemudian datanglah Gad kepada Daud, memberitahukan kepadanya dengan berkata, "Pilihlah dari ketiga bencana ini. Akan terjadi 3 tahun kelaparan di negerimu, atau engkau melarikan diri 3 bulan lamanya dari lawanmu, sementara mereka itu mengejar engkau, atau akan terjadi 3 hari penyakit sampar di negerimu. Sekarang pikirkanlah dan pertimbangkanlah. Jawab apa yang harus kusampaikan kepada yang mengutus aku." Lalu berkatalah Daud kepada Gad, "Sangat susah hatiku. Biarlah kiranya kita jatuh ke dalam tangan Tuhan, sebab besar kasih sayangnya. Tetapi janganlah aku jatuh ke dalam tangan manusia." Jadi Tuhan mendatangkan penyakit sampar kepada orang Israel dari pagi hari sampai waktu yang ditetapkan. Maka matilah dari antara bangsa itu, dari Dan sampai Beersheba, 70.000 orang. Ketika malaikat mengacungkan tangannya ke Yerusalem untuk memusnahkannya, menyesallah Tuhan karena malapetaka itu. Lalu ia bersabda kepada malaikat yang mendatangkan kemusnahan kepada bangsa itu, "Cukup, turunkanlah sekarang tanganmu itu." Waktu itu malaikat Tuhan itu ada dekat tempat pengirikan Arauna orang Yebus. Ketika melihat malaikat yang tengah memusnahkan bangsa itu, berkatalah Daud kepada Tuhan, "Sungguh, aku telah berdosa dan telah membuat kesalahan. Tetapi domba-domba ini, apakah yang dilakukan mereka? Biarlah kiranya tangan-Mu menimpa aku dan kaum keluargaku." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Ya Tuhan, ampunilah semua dosa kesalahanku. Ya Tuhan, ampunilah semua dosa kesalahanku. Berbahagialah orang yang pelanggarannya diampuni, yang dosa-dosanya ditutupi. Berbahagialah orang yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan tidak berjiwa penipu.
Ya Tuhan, ampunilah semua dosa kesalahanku. Akhirnya dosa-dosaku kuungkapkan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan menghadap Tuhan, maka Engkau sudah mengampuni kesalahanku. Ya Tuhan, ampunilah semua dosa kesalahanku. Sebab itu, hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu selagi ditimpa kesesakan. Kendati banjir besar terjadi, ia tidak akan terlanda. Ya Tuhan, ampunilah semua dosa kesalahanku. Engkaulah persembunyian bagiku, ya Tuhan. Engkau menjagaku terhadap kesesakan. Engkau melindungi aku sehingga aku luput dan bersorak. Ya Tuhan, ampunilah semua dosa kesalahanku. Haleluya, haleluya, haleluya. Domba-dombaku dengar suaraku, sabda Tuhan. Aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, Yesus tiba kembali di tempat asalnya. Sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat, Yesus mengajar di rumah ibadat. Dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia. Mereka berkata, dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mukjizat-mukjizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria? Bukankah ia saudara Yakobus, Yoses, Yudas dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Maka Yesus tidak mengadakan satu mukjizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.